Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Setiap warga masyarakat kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, tentunya kalian masih ingat apa itu hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Kemudian apa itu kewajiban? Tentunya kalian juga masih ingat ya. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Kemudian apa tanggung jawab? Nah, kalian juga tentunya masih ingat karena kita sudah pernah belajar dulu ya. Jadi tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, coba sekarang kita simak cerita berikut. Kita baca bersama-sama. Seorang anak selalu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak telah mendapatkan haknya di lingkungan keluarga. Hak anak tersebut adalah mendapatkan kasih sayang. Karena anak telah mendapatkan haknya, semestinya anak menunaikan kewajibannya di rumah, seperti belajar, membantu orang tua, menghormati, dan menghargai orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Jika anak melakukan itu semua, berarti hak dan kewajiban dalam anak telah berjalan dengan seimbang. Nah, berarti berdasarkan cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang secara otomatis menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, coba kita perhatikan gambar di sini. Nah, kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, berarti saat melakukan kerja bakti, akan terjadi apa? Akan terjadi interaksi sosial antar warga masyarakat. Nah, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Nah, masih ingatkah apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Nah, nih, ada beberapa jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Nah, ini merupakan interaksi antara dua orang. Ini adalah interaksi antar individu. Kemudian yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Nah, itu berarti interaksi antara seseorang dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, ada interaksi antar kelompok. Nah, itu berarti interaksi antara dua kelompok. Misalnya saat terjadi pertandingan sepak bola. Nah, itu berarti interaksi antar kelompok. Nah, kalau interaksi individu dengan kelompok, nah ini misalkan ketika mengajar, di sini ada gurunya, kemudian di sini ada muridnya, jadi interaksi antara seseorang dengan kelompok belajar. Nah, kalau interaksi antar individu, berarti misalkan kalian sama orang tua kalian. Nah, itu termasuk interaksi antar individu. Nah, dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi sosial tentunya ada interaksi yang mengarah pada persatuan, ada juga interaksi yang mengarah
pada perpecahan. Tapi kita seharusnya apa? Kita ketika melakukan interaksi, kita berusaha untuk melakukan interaksi yang mengarah pada persatuan dan berusaha menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Masyarakat Indonesia hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tentunya memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik untuk menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek sosial, tentunya dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama, nah ini dapat kita ungkapkan dengan sebuah pantun. Nah, coba perhatikan. Nih. Di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Kalau ingin hidup tentram, kerjasama mari utamakan. Nah, ini adalah contoh sebuah pantun. Nah, masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bagian dari pantun. Jadi dalam sebuah pantun itu ada sampiran dan juga ada isi. Nah, di mana sampiran itu adalah ada pada baris pertama dan kedua, kemudian isinya ada pada baris ketiga dan keempat. Biasanya makna dan amanat sebuah pantun ada pada bagian isi, seperti pada pantun yang kita baca tadi. Jadi isinya itu terdapat pada bagian isi, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, tadi. Di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Jadi yang baris pertama dan kedua ini dinamakan dengan sampiran. Nah, kemudian yang bawahnya, kalau ingin hidup tentram, kerjasama mari kita utamakan. Ini berarti adalah isinya. Jadi isi atau makna pantun di atas adalah apa? Saling bekerja sama agar hidup menjadi tentram. Nah, sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Misalkan saja, kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian untuk menjaga keamanan lingkungan melalui ronda malam bersama, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk memperoleh hak, kita harus mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, kira-kira apa saja contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, di sini ada beberapa contohnya. Di antaranya adalah gotong royong membersihkan lingkungan, kemudian menjaga keamanan dengan ronda malam, membuang sampah di tempat sampah, menolong tetangga yang membutuhkan, menjalin hubungan harmonis dengan semua orang, dan masih banyak lagi contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ada, kalian perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada Siti, Bayu, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin. Nah, jadi Siti, Bayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok membuat pantun. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, jadi dari hasil
kerja kelompoknya tadi, ini hasil pantun yang dibuat oleh mereka. Jadi ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Coba kita baca. Contoh pantun kanak-kanaknya yang dibuat oleh kelompok Siti tadi. Burung camar di tepi pantai. Pantai indah, banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Kemudian yang pantun mudanya. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, itu pantun mudanya. Kemudian yang ketiga, pantun dibuatnya adalah pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, ini adalah hasil karya dari kelompok tadi yang telah melakukan kerjasama dengan baik. Jadi dia bisa menghasilkan sebuah pantun. Satu buah pantun kanak-kanak, satu buah pantun muda, dan satu buah pantun tua. Nah, di sini penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan. Jadi dibagi jadi 3, ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Apa perbedaannya? Nah, jadi pantun kanak-kanak itu pantun yang berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak. Biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi luhur. Kemudian pantun muda. Di pantun muda, pantun yang berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada pantun tua. Itu pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, ataupun agama. Nah, contohnya tadi. Contoh pantun yang sesuai dengan siklus kehidupan seperti yang telah dibuat oleh kelompok Siti tadi. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, merah muda, baju si bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, jadi manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa. Nah, di sini ada contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Di antaranya adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Kemudian contoh yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Kemudian yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang terakhir, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, ini adalah contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.